Pergi ke pasar membeli cumi. Penjualnya baca puisi. Terimalah salam dari kami, dari kelompok 2 yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dwi Nurfania Eder yang akan membawakan materi terkait pasaran terbang. Saya sendiri, Rina Afsari, yang akan membawakan materi terkait pengantar struktur pasar. Ada Rizka yang akan membawakan materi tentang pusat perdagangan mata uang. Dan ada Ade Asriani yang akan membawakan tentang konvertibilitas mata uang. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait struktur pasar dan konvertibilitas. Jadi struktur pasar ini merujuk pada cara di mana pasar, suatu industri atau sektor diatur dan diorganisir. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa struktur pasar dapat berupa persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, atau monopolistik dan berpengaruh pada perilaku perusahaan dalam pasar dan kesejahteraan konsumen. Selanjutnya adalah konvertibilitas mata uang. Nah, konvertibilitas mata uang di sini merujuk pada kemudahan dan kebebasan untuk menukarkan mata uang suatu negara dengan mata uang lainnya. Jadi, adapun hubungan antara struktur pasar dan konvertibilitas mata uang terletak pada bagaimana struktur pasar suatu negara memengaruhi kebijakan konvertibilitas mata uangnya. Misalnya dalam ekonomi yang didominasi oleh monopoli atau oligopoli. Nah, pemerintah mungkin cenderung menerapkan kontrol ketat terhadap konvertibilitas mata uang untuk mengendalikan arus modal dan melindungi industri dalam negeri dan persaingan asing. Nah, misalnya adalah pasar valuta asing. Nah, pasar valuta asing di sini adalah jaringan elektronik yang menghubungkan pusat keuangan utama dunia yang terdiri dari jaringan perdagangan valuta asing, bank perdagangan mata uang, dan perusahaan investasi. Nah, adapun struktur pasar valuta asing. Jadi struktur pasar valuta asing di sini membahas tentang dimana pasar valuta asing diatur dan diorganisir di tingkat global. Nah, pasar valuta asing atau biasa dikatakan forex adalah pasar yang terdesentralisasi, di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Adapun beberapa aspek dari struktur pasar valuta asing global sendiri, yang pertama adalah desentralisasi. Nah, desentralisasi ini adalah di mana pasar valuta asing tidak memiliki lokasi fisik, pusat, atau pertukaran tunggal. Nah, sebaliknya, perdagangan valuta asing terjadi secara terdesentralisasi di seluruh dunia melalui jaringan bank, lembaga keuangan, dan pedagang individu yang terhubung melalui sistem elektronik. Selanjutnya adalah partisipan pasar. Partisipan pasar atau valuta asing mencakup bank besar, lembaga keuangan, hedge fund, perusahaan multinasional, perdagangan individu, dan spekulan mata uang. Nah, jadi setiap partisipan berkontribusi pada likuiditas pasar dan dinamika harga. Selanjutnya adalah volume perdagangan tinggi. Jadi pasar valuta asing di sini adalah pasar keuangan terbesar di dunia dengan volume perdagangan harian mencapai triliunan dolar. Jadi likuiditas yang tinggi memungkinkan pelaku pasar untuk dengan mudah membeli dan menjual mata uang dengan harga pasar yang berubah. Selanjutnya adalah pasar antar bank atau interbank market. Jadi sebagian besar perdagangan valuta asing terjadi di pasar antar bank, di mana bank-bank besar dan lembaga keuangan melakukan transaksi satu sama lain. Nah, pasar antar bank di sini menyediakan harga yang terbaik dan likuiditas yang tinggi bagi para pelaku pasar. Selanjutnya adalah platform perdagangan elektronik. Jadi teknologi telah mengubah cara perdagangan valuta asing dilakukan dengan banyak transaksi yang sekarang dilakukan melalui platform pelanggan elektronik. Nah, ini termasuk platform perdagangan seperti Reuters Dealing atau ABS dan platform perdagangan properti bank. Selanjutnya adalah sesi perdagangan. Jadi pasar valuta asing beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam sehari, 5 hari seminggu, mulai dari sesi perdagangan di Sydney dan bergerak mengikuti sesi di Tokyo, London, dan di New York. Nah, ini memungkinkan partisipasi dari seluruh dunia dan memungkinkan pelaku pasar untuk merespons berita dari peristiwa secara real time.
Ini adalah volatilitas. Jadi pasar valuta asing cenderung memiliki volatilitas yang tinggi karena pengaruh ini dari berbagai faktor seperti berita ekonomi, kebijakan moneter, dan peristiwa geopolitik. Nah, ini menghasilkan peluang perdagangan yang besar, tetapi juga meningkatkan risiko bagi para pelaku pasar. Jadi struktur pasar valuta asing global di sini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan dinamika ekonomi global. Nah, pemahaman yang baik tentang struktur pasar ini tentang bagi para pelaku pasar untuk mengambil keputusan perdagangan yang cerdas dan efektif. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya Rizka. Materi selanjutnya yaitu Financial Center atau pusat keuangan. Apa sih sebenarnya Financial Center itu? Jadi, Financial Center adalah area yang ditetapkan sebagai layanan konsentrasi jasa keuangan serta pusat pengembangan teknologi dan layanan pendukung bidang jasa keuangan. Jadi, Financial Center ini menjadi pusat kegiatan keuangan seperti perdagangan, saham, perbankan, dan investasi. Di Financial Center terdapat berbagai institusi keuangan, perusahaan, dan lembaga yang berperan penting dalam pasar keuangan global. Selanjutnya yaitu Currency Trading Center atau pusat perdagangan mata uang. Currency Trading Center merupakan tempat di mana perdagangan mata uang dilakukan secara aktif. Biasanya, pusat perdagangan mata uang terletak di kota besar di seluruh dunia, seperti New York, London, Tokyo, dan Singapura. Di sini, banyak bank-bank besar, institusi keuangan, perusahaan multinasional, dan investor individu berpartisipasi dalam perdagangan mata uang untuk berbagai tujuan, seperti spekulasi, perlindungan risiko, dan perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu Offshore Financial Center atau pusat keuangan luar negeri. Offshore Financial Center adalah wilayah atau negara yang menawarkan berbagai layanan keuangan kepada individu dan perusahaan dari luar negeri dengan pajak rendah dan bebas pajak serta regulasi yang longgar. Di sini, orang dan perusahaan dapat membuka rekening bank, mendirikan perusahaan, dan melakukan berbagai transaksi keuangan dengan keuntungan pajak yang lebih rendah atau tanpa pajak sama sekali. Nah, beberapa contoh offshore financial center termasuk Cayman, Bermuda, dan Swiss. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya Nurfana Edar, materi selanjutnya yaitu pasar antar bank. Pasar antar bank merupakan tempat di mana bank-bank terbesar di dunia melakukan pertukaran mata uang dengan kurs spot dan forward. Nah, kurs spot dan forward adalah dua jenis kurs dalam perdagangan mata uang, di mana yang pertama kurs spot merupakan kurs pertukaran mata uang saat ini atau langsung. Ini adalah harga di mana mata uang dapat dibeli atau dijual dengan pengiriman dan pembayaran sesegera mungkin atau dalam waktu yang sangat singkat, biasanya dalam 2 hari kerja. Kurs spot ini juga mencerminkan harga pasar saat ini di mana pasangan mata uang itu diperdagangkan. Kemudian yang kedua yaitu kurs forward. Nah, kurs forward ini merupakan kurs di mana kedua belah pihak telah sepakat untuk bertukar mata uang pada waktu tertentu di masa depan, tetapi tetap dengan nilai kurs yang ditetapkan pada saat ini. Ini merupakan kesepakatan kontrak yang telah digunakan untuk melindungi resiko mata uang. Kurs forward juga bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada kurs spot tergantung pada perbedaan suku bunga antara kedua mata uang yang diperdagangkan. Kedua kurs ini juga sangat penting dalam pasar valuta asing dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti
perdagangan internasional, lindung nilai, investasi, dan juga spekulasi. Perlu diketahui juga bahwasanya transaksi valuta asing antar bank dan pialang valuta asing diselesaikan melalui proses clearing. Nah, mekanisme clearing merupakan elemen penting dari pasar antar bank. Clearing merupakan proses menggabungkan transaksi yang dilakukan oleh berbagai bank dan pialang valuta asing untuk kemudian diselesaikan secara kolektif. Nah, setelah sejumlah transaksi selesai, bank dan pialang valuta asing menyatukan posisi mereka sehingga hanya perbedaan antara jumlah mata uang yang harus mereka serahkan satu sama lain yang perlu diselesaikan secara aktual. Ini memungkinkan efisiensi dalam penggunaan mata uang dan pengurangan risiko. Sebagai contoh, jika Bank A memiliki kelebihan dolar Amerika Serikat dan kekurangan euro, sedangkan Bank B memiliki kelebihan euro dan kekurangan dolar Amerika Serikat, mereka dapat bersama-sama menyelesaikan transaksi secara bersama-sama sehingga hanya perbedaan antara jumlah dolar Amerika Serikat dan euro yang harus dipertukarkan. Proses ini juga membantu dalam mengelola resiko dan mengoptimalkan penggunaan modal bagi bank dan pialang valuta asing. Dalam era digital saat ini, clearing juga seringkali digunakan secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan untuk pertukaran fisik mata uang. Sekian dari saya berikan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adia Serani. Saya akan membawakan materi mengenai konvertibilitas mata uang. Nah, konvertibilitas mata uang adalah mata uang yang diperdagangkan secara bebas di pasar valuta asing yang harganya kemudian ditentukan oleh kuatnya permintaan dan penawaran. Nah, konvertibilitas mata uang ini adalah pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya yang biasanya dilakukan dengan menggunakan nilai tukar atau kurs mata uang yang berlaku di negara tersebut. Tujuan pembatasan mata uang adalah untuk menjaga cadangan mata uang konvertibel. Nah, menjaga cadangan mata uang konvertibel ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan cadangan mata uang konvertibelnya dalam membayar utang negara. Tujuan kedua yaitu mempertahankan mata uang yang dapat dikonversi. Nah, pemerintah dapat mengontrol aliran mata uang asing yang masuk dan keluar, serta dapat membantu menjaga cadangan mata uang untuk membiayai impor yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah melindungi mata uang dari spekulator. Yang keempat adalah mencegah investasi di luar negeri. Instrumen untuk membatasi konvertibilitas yang pertama adalah mewajibkan transaksi valuta asing dilakukan atau disetujui bank sentral negara tersebut. Yang kedua adalah menerbitkan persyaratan setoran impor. Yang ketiga membatasi kuantitas mata uang asing untuk masyarakat. Yang keempat adalah menerapkan sistem nilai tukar dan yang kelima adalah pertukaran dagang. Itulah tadi materi mengenai struktur pasar dan konvertibilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.